Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk kembali mengkaji satu hadis yang disebut juga hadis qudsi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dimuat dalam beberapa kitab hadis sahih. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata nisfain, aku bagi salat menjadi dua bagian. Nisfun li abdi, nisfun li wa nisfun li abdi, satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala ar-rabbu hamidani 'abdi. Bila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Rabbu berfirman atau merespon langsung dengan kalimat hamidani 'abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Bila hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman athna alayya 'abdi, telah menyanjung kepadaku hambaku. Bila membaca malik yaumiddin, Allah berfirman majjadani 'abdi, telah memuliakan hambaku padaku. Bila membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini batas antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta, sampai kepada ihdinas siratal mustaqim hingga akhir. Maka Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kita ambil pelajaran dari yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani 'abdi. Setiap hamba membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah berfirman telah memuji kepadaku hambaku. Pujian hamba kepada Allah sama sekali tidak diambil manfaat oleh Allah, tidak memberi manfaat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah karena Allah sudah maha mulia, tidak menambah keagungan Allah karena Allah sudah maha agung. Tapi untuk apa kita memuji Allah? Untuk menyadarkan diri kita bahwa kita tidak terpuji, untuk menyadarkan diri kita bahwa semua yang bermakna, semua kemuliaan, semua kelebihan pada diri kita milik Allah. Semakin banyak keistimewaan pada diri kita, maka semakin meningkat kewajiban kita memuji Allah, karena semakin banyak amanat dari Allah. Diberi nikmat sehat menuntut kita untuk banyak bersyukur kepada Allah. Kesehatan bukan milik kita, tapi milik Allah. Karena itu ketika sakit kita disadarkan oleh Allah bahwa kesehatan bukan milik kamu. Kalau kamu mau tambah sehat, mintalah padaku. Allah menyuruh kita untuk memohon kepadanya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, semua kamu adalah bersalah, kullukum tukhti'un fastaghfiruni aghfir lakum. Setiap kamu suka berbuat salah, mohonlah ampun padaku, aku ampuni kalian semuanya. Semua kalian adalah lapar, maka mintalah makan kepadaku, aku kasih kalian makan. Setiap kalian adalah telanjang, maka mintalah pakaian padaku, aku kasih kalian pakaian. Demikian selanjutnya. Dan Allah tegaskan, laqad haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kepada diriku sendiri untuk berbuat zalim, maka aku tetapkan bagi kalian zalim adalah haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Hadis panjang riwayat Muslim. Kembali kepada makna alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah terulang beberapa kali dalam awal surat dan juga di tengah surat, sampai terulang 25 kali ya kalimat alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillah, hadis menyebutkan riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani
lirrahman, indar rahman. Dua kata yang sangat ringan diucapkan, tapi timbangannya berat dan sangat dicintai di hadapan Ar-Rahman, yaitu subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Tasbih, tahmid. Tasbih menyatakan maha suci Allah, tahmid menyatakan maha terpuji Allah. Allah tidak memerlukan disucikan oleh kita, Allah tidak memerlukan pujian kita. Jadi untuk apa kita memuji Allah? Memohon kepada Allah agar kita ditempatkan di tempat yang terpuji. Karena kalau sudah dekat dengan Allah dengan sering-sering memuji, berarti kita sedang berjuang untuk mendekati zat yang maha terpuji, akan mendapatkan kedudukan yang sangat terpuji. Demikian pula ketika kita membaca tasbih, menyatakan Allah maha suci. Buat apa? Allah disucikan oleh kita ataupun tidak, Allah tetap maha suci. Tapi buat apa kita sering-sering bertasbih? Bahkan tadi sebutkan kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'indar rahman. Dua kata yang sangat ringan diungkapkan dengan lisan, berat timbangannya, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasbih dan tahmid. Ada apa di balik tasbih dan tahmid? Tasbih sebetulnya perjuangan kita untuk mendapatkan kedudukan yang bersih karena dekat dengan zat yang maha suci. Jadi itu doa, doa dengan bahasa yang tidak langsung. Kalau ya dulu masih saya ingat anak saya ketika dibawa ke supermarket, itu langsung, "Umi, ini bagus." Apa maksudnya? Minta kan ya? Tapi kalau minta ini, minta aja. Tapi Umi ini bagus, langsung tersentuh itu. Duh, anak teh memuji berarti mau. Itu langsung dibeliin. Ya, kita menghadap kepada Allah dengan kalimat subhanallah, subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Allah tidak berfirman, emang siapa yang suci kalau bukan aku? Enggak begitu. Oh, kamu ingin mendapatkan kebersihan, ingin mendapatkan kesucian. Ya, engkau dekat dengan aku, engkau akan mendapatkan kesucian. Demikian ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sadar dan menyadarkan diri dan pengakuan disampaikan kepada Allah. Aku tidak punya hak untuk dipuji. Semua yang terpuji pada diriku bukan milikku tapi milik engkau. Alhamdulillah. Kalau begitu maka orang yang sering membaca alhamdulillah dengan penuh penghayatan, penuh penjiwaan, gak mungkin mencari-cari pujian. Tetapi memohon kepada Allah untuk supaya menempati posisi yang terpuji. Maka apabila ada yang memuji, gak akan merasa bangga. Apalagi cari-cari pujian. Apalagi direkayasa. Supaya orang memuji. Itu mah buat para politisi itu. Di tempat yang lain maksudnya, bukan di kita. Yang disebut dengan apa namanya itu? Kalau belusukan itu apa namanya itu? Pencitraan. Ya, pencitraan. Buat orang yang memang senantiasa mengungkapkan alhamdulillah dengan ikhlas, gak pernah ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Dan manakala ada orang yang memuji, wajar kalau selintas merasa bangga, tapi setelah itu ditindaklanjuti. Ada orang yang memuji, langsung hatinya bergetar. Ya Allah, mereka memuji aku. Sekiranya mereka tahu hakikat diriku di hadapan engkau yang sebenarnya, gak mungkin mereka memuji aku. Seorang penyair mengatakan, panjang syairnya, sudah saya masukkan ke dalam buku tafsir surat Al-Mulk. Antara ini ada ungkapan, yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Banyak orang yang memandang aku orang baik, ya Allah, sekiranya tidak engkau maafkan aku, sungguh aku adalah orang yang terburuk, orang yang paling berat, orang yang paling parah. Fa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Aku manusia yang paling buruk sekiranya tidak engkau maafkan aku.
Jadi orang yang memang betul-betul menjiwai makna alhamdulillah, itu adalah pertama pendekatan diri kepada Allah, kedua pengakuan bahwa diri sendiri tidak terpuji, tidak punya keistimewaan, tidak punya kelebihan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni diri kita manakala kita terkadang muncul rasa keterpujian, rasa baik, rasa lebih daripada yang lain. Memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku sudah memberanikan diri mengaku-ngaku ini milik aku padahal milik Engkau. Aku sudah berani mengaku-ngaku aku punya ini, punya itu, kemampuan ini, padahal semuanya milik Engkau. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah adalah doa dengan bahasa yang tidak langsung. Makanya para ulama terdahulu dengan penjiwaan terhadap surat Al-Fatihah, apapun yang diperlukan Al-Fatihah, kan gitunya. Mau apa? Al-Fatihah. Sayangnya kurang dihayati, kurang dijiwai. Kalau dijiwai, dihayati, memang doa surat Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir. Nah, ini ada doa yang tidak dipandang doa, tahmid dan tasbih. Dan surat yang diawali dengan alhamdulillah kan Al-Fatihah, Al-An'am, surat Al-Kahfi, dan surat Fatir. Ada lagi selain itu? Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Fatir. Ada lagi? Syekh Ali gimana? Nah, ada tahmid, ada tasbih. Biasanya tasbih dulu, subhanakallahumma wa bihamdik, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Tasbih dan tahmid menyatakan Allah Maha Suci, dan kita mengakui diri kita sebagai orang yang mendapatkan nikmat banyak karena Allah Maha Suci. Allah berikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Kenikmatan ini bukan keistimewaan saya, bukan kebaikan saya, bukan kelebihan saya, tetapi titipan dari Allah. Semakin banyak karunia yang Allah curahkan kepada kita, maka akan semakin banyak beban yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, berupa ilmu, berupa usia. Dan alhamdulillah sekarang ikhwan akhwat semuanya mendapatkan karunia dari Allah berupa hidup bersama Al-Quran setiap hari. Maka pertahankan, dan itu adalah merupakan kemuliaan dari Allah untuk kita syukuri. Hari ini bisa murojaah 1 juz, syukuri dengan murojaah 2 juz besok. 2 juz besok bisa murojaah, syukuri dengan 4 juz hari berikutnya. Syukuri, kan begitu ya, terus meningkat. Alhamdulillah, ada guru saya orang Chad, beliau itu membaca Al-Quran setiap hari 1 juz dalam solat, 1 juz di luar solat, dan 1 juz sambil melihat. Hafalan beliau itu sejak usia 8 tahun sudah lancar. Tapi setiap hari ada kesempatan untuk membaca sambil melihat. Kenapa demikian? Ketika membaca di dalam salat ada keistimewaan karena posisi sedang salat. Di luar salat sambil menghayati dengan bebas, memahami dengan bebas waktunya, terus diresapi. Dan sambil melihat juga ingin supaya mata terlibat untuk beribadah, berhubungan dengan Al-Quran, memperhatikan tulisan huruf per huruf. Sering saya sampaikan, ada huruf yang tertulis tanpa dibaca, ada huruf yang dibaca tanpa ditulis, ada huruf yang satu tulisan memiliki banyak bacaan, ada huruf satu bacaan memiliki banyak tulisan. Itu dipikirkan, dihayati, ditadaburi. Maka ada kesempatan untuk melihat, membaca sambil melihat, membaca sambil salat, dan membaca tanpa melihat, dan bukan di luar salat tapi di waktu yang bebas. Boleh jadi sewaktu di waktu yang bebas lebih luas waktunya. Itulah Syekh Muhammad yang wallahu alam untuk di dunia. Apakah Allah takdirkan saya ketemu lagi dengan beliau ataukah enggak? Ya Allah Maha Kuasa. Bila tidak bertemu di dunia, semoga bertemu di akhirat. Sudah jelaslah orang seperti itu ahli surga. Allahu Akbar. Beliau itu kalau menerangkan satu hadis, ada yang bertanya kepada beliau, ya Syekh,
Ini hadis ini bagaimana kedudukannya? Dia balik nanya, kau temukan dalam kitab apa? Dalam Sunan An-Nasai. Oh, kalau Sunan An-Nasai riwayatnya ini, sanadnya sampai Rasul disebut. Kalau dalam Sahih Muslim, sanadnya ini. Kalau dalam Bukhari, sanadnya ini. Langsung semuanya itu apa beliau. Dan semua buku yang pernah beliau baca, ingat isinya semuanya. Tapi Allah perlihatkan kepadanya, itu adalah milik aku, kata Allah. Aku tidak memberikan kepadamu kelancaran bahasa Inggris. Dia belajar bahasa Inggris gak lancar-lancar. Yang lain, soalnya semua kitab yang dia baca, ingat isinya semuanya. Dan ketika saya ngobrol dengan beliau habis sarapan, karena waktu pas lowong luas, bicara sampai zuhur membahas satu ayat gak selesai. Ambil dari sekian banyak kitab. Yang hadir di situ bertanya, ya Syekhana, min aina laka hadza? Dari mana engkau terangkan ini begitu luasnya? Itu bukunya tuh ada tuh. Kalimat itu bukunya itu sudah dimasukin karton untuk dikirimkan ke negerinya. Yang belum masuk ke karton itu yang belum selesai baca. Terbuka di meja, terbuka gitu halaman. Jadi kalau sudah selesai dibaca, masukkan ke karton, dibawa ke negerinya. Chad. Allah berikan kepadanya kelebihan seperti itu. Milik Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, bagaimana ya Syekhana kok sampai seperti itu? Apa jawabannya? Alamal insan ma lam ya'lam. Jawabannya cukup begitu. Allah yang memberi ilmu apa yang dia tidak tahu. Ya, memberi ilmu kepada manusia yang tidak diketahuinya, udah cukup. Tidak pakai siapa lagi atau aku. Jangan lawan. Enggak. Jadi beliau hanya mengatakan alamal insan ma lam ya'lam. Nah, kita lanjut. Jadi ada tasbih, ada tahmid. Tahmid ditempatkan pada awal surat dan di tengah-tengah surat. Banyak kita temukan dalam Al-Quran. Tasbih juga di awal surat dan di tengah surat. Untuk di awal surat kita perhatikan susunan surah yang pakai tasbih. Pertama, tasbih sebagai sumber dalam bahasa Arab masdar itu diletakkan pada awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Urutannya jelas. Surat nomor 17 Subhana. Nanti ketemu surat Al-Hadid nomor berapa? 57 ya. Surat Al-Hadid Sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Telah menyatakan maha suci kepada Allah apapun yang di langit dan bumi. Di situ kalimatnya ma fis samawati wal ardi, yang di langit dan bumi. Terus surat Al-Hasyr, surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ada wa ma fil ardi. Yang pertama wal ardi, yang kedua wa ma fil ardi. Masih kata kerja lampau, sabbah telah bertasbih apapun yang di langit dan bumi. Pada surat Al-Hasyr dengan As-Saff telah bertasbih apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Termasuk semut, termasuk cacing, termasuk kutu busuk. Semuanya bertasbih kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyayangi semua makhluk, termasuk makhluk yang mungkin dipandang oleh kita membahayakan, disayang oleh Rasulullah SAW. Dan ini diikuti oleh para ulama berikutnya. Al-Imam Syafi'i dalam kisahnya, beliau sedang nulis pakai tinta, bukan gaya sekarang kan tintanya dicelupnya. Ini yang di pesantren kampung istilahnya ngalogatnya, tahu nggak ngalogat? Tulis, ditandai di bawah. Nah, ketika beliau sedang menulis, lalu ada lalat minum di penanya itu, di tintanya itu, diam sampai lalat pergi, nggak digerakkan,
karena kasihan dia belum kenyang. Nah setelahnya selesai baru jalan lagi. Ada sabbaha, ada yusabbihu. Kalau sabbaha telah bertasbih, semua yang di langit dan bumi, semua yang di langit dan semua yang di bumi, itu dalam surat Al-Hasyr dan surat As-Saff. Kemudian masuk ke surat Al-Jumu'ah dan At-Taghabun, yusabbihu, sedang bertasbih. Dulu alam di langit dan di bumi bertasbih, sekarang tetap bertasbih. Pakai kalimat yusabbihu, kata kerja sekarang. Al-fi'lul mudhari', yang pertama fi'il madhi, sebelum fi'il madhi masdar. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah sekarang bagian kamu bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada berapa tuh? Subhana, sabbaha, 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 yusabbihu, yusabbihu, sabbih. Ada 7 ya. 7 surat yang diawali dengan tasbih, dengan formulasi kata yang berbeda. Subhana 1, sabbaha 3, yusabbihu 2, sabbih 1. Kembali kepada sekarang tahmid. Jadi ada tasbih, dan tasbih itu sendiri sebetulnya doa. Makanya di dalam ruku dan sujud kita bertasbih, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Maha suci Allah. Allah berfirman, kamu ingin suci ya, kamu ingin bersih ya. Ya udah, aku ampuni dosamu. Ya udah, aku bersihkan dirimu, hatimu, pola berpikir kamu. Orang yang bertasbih dengan penuh penghayatan pasti tidak pernah berpikir mencari kesalahan orang, tapi bersihkan kesalahan diri sendiri dengan ungkapan subhanallah. Tasbih tersebut mensucikan diri sendiri. Jadi sebetulnya tasbih dan tahmid adalah merupakan doa yang bahasanya bahasa tinggi. Makanya Allah cintai. Habibatani ala rahman. Tasbih tahmid itu sampai seperti itu ya. Ringan diucapkannya, berat timbangannya, tapi dicintai oleh Ar-Rahman. Nah, kemudian dalam Al-Quran banyak doa yang bahasanya langsung, yaitu pakai Rabbana dan Allahumma. Kata Allahumma dalam Al-Quran untuk doa yang mengandung tauhid. Sedangkan Rabbana untuk doa yang memperlihatkan keperluan kita. Dan semuanya itu dari Allah. Makanya dalam Al-Quran doa di samping tasbih, tahmid, ada Allahumma, ada Rabbi, dan ada Rabbana. Ya. Kalau Rabbi berarti itu menyadarkan diri sendiri betapa perlunya saya kepada Allah, melebihi yang lain. Itu Rabbi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa Nabi Sulaiman. Kenapa tidak Rabbana? Nabi Sulaiman menyadari bahwa amanat yang Allah titipkan kepadanya di atas amanat yang dititipkan kepada yang lain. Nabi Sulaiman diberi kecerdasan, diberi kemampuan memahami bahasa semut. Bukan cuma bahasa manusia dari Amerika, dari Eropa, dari Australia. Semut saja dia pahami. Kita jangankan memahami, dengar aja nggak pernah suaranya. Coba siapa yang mampu meniru suara semut? Boro-boro niru, dengar aja belum pernah. Sementara Sulaiman bagaimana? Di dalam surat An-Naml dikisahkan Sulaiman itu adalah mendengar suara semut. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل. Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, kedudukan yang sangat mulia. Khusyir oleh Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins, tentaranya bagi Sulaiman oleh Allah disiapkan jin dan manusia. Bukan Sulaiman yang nyari. Sulaiman enggak nyari-nyari jin, enggak. Jin sini, aku latih kamu jadi tentara, enggak. Allah yang melatih dia, Allah yang menjadikan jin untuk menjadi tentara Sulaiman. Wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat thair, tambah lagi burung jadi tentara Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berjihad, berjuang, jalan bersama tentaranya sampai menuju tempat di mana ada lembah, tempat berpusatnya semut-semut. Di situ sedang rapat. Semut sedang rapat, sedang muktamar, atau sedang halaqah, enggak tahu dah. Kalimatnya ala wadin namli. An-naml itu jenis semut. Kalau namlah seekor semut. Ada ekornya enggak? Ya kalau ada ekornya seekor semut lah gitu. Atau tidak ada ekornya sebuah semut. Nah, ketika semut sedang berkumpul di situ, Sulaiman sedang jalan. Yang bersama-sama Sulaiman banyak, dan tiada seorang pun yang mendengar semut, apalagi paham. Sulaiman mendengar suara semut, kemudian paham bahasanya. Ternyata seekor semut yang bukan semut terkenal, tapi semut asing. Lihat, mendahului yang lain, melihat Sulaiman sedang jalan. Qalat namlatun. Nah, namlatun dengan isim nakirah. Nih, bagi yang sudah belajar nahu, mohon dipahami kapan menggunakan nakirah, kapan menggunakan ma'rifah. Itu sangat jelas dalam ilmu balaghah ya. Qalat namlatun, seekor semut yang tidak dikenal, bukan tokoh, tapi semut yang tidak dikenal, namlatun. Dia berkata, ya ayyuhan namlu, wahai semua semut, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, udkhulu masakinakum, segera kalian masuk ke tempat yang tenang. Coba kalimatnya masakinakum. Tidak udkhulu, masuklah ke lubang-lubangmu, tidak, tapi masakinakum, tempat tenang, sakinah. Ngapain? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, supaya Sulaiman tidak menginjak kalian. Emang kenapa? Mereka bisa menginjak kalian tanpa mereka sadar. Seekor semut cerdas memanggil teman-temannya untuk segera mencari tempat yang aman dengan alasan yang jelas. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mendengar seekor semut seperti itu, Sulaiman dapat ilmu baru. Dapat ilmu menyelamatkan umat, dapat ilmu memanage masyarakat. Belajar kepada seekor semut yang bukan semut tokohnya. Kenapa saya katakan bukan tokoh? Karena ada kalimat namlatun. Tunnya itu menunjukkan seekor semut yang asing. Nakirah itu. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Nabi Sulaiman merasakan, oh alhamdulillah aku dapat guru baru nih. Kecil guru ini. Orang tidak tahu bahwa seekor semut ini berilmu. Ilmu manajemen, ilmu penyelamatan umat. Aku dapat guru baru, alhamdulillah. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Sulaiman tersenyum
Kata orang Cianjur, mesem. Tahu mesem? Iya, tersenyum ya. Beda, ketawa dengan tersenyum beda ya. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyum, tertawa min qawliha, karena ini semut luar biasa ngasih ilmu padaku, ilmu yang sangat bermakna bagi kepentingan umat yang begitu banyak. Berarti kagum kepada semut. Dan kagumnya kepada semut langsung memanggil dirinya menghadap kepada Allah. Begitulah kita harus melakukannya. Siapapun yang kita kagumi, yang pertama kita lakukan komunikasi dengan Allah. Kagum kepada keindahan, segera komunikasi dengan Allah. Sekali waktu ada guru bahasa Arab dari Sudan sedang bertugas di Jakarta, dibawa jalan-jalan ke puncak. Di Sudan kan gak ada keindahan kayak puncak. Di sana adalah padang pasir. Kalau saya ketika pertama kali melakukan perjalanan jauh melihat gunung, padang pasir, disitulah saya meneteskan air mata, ingat kepada Ibrahim berangkat dari Mesir sampai ke Mekah. Oh, perjalanan cukup berat karena belum ada mobil, belum ada pesawat, paling hanya mengandalkan kuda atau unta atau himar. Di situ nangis. Tapi kalau yang tadi orang Sudan, sampai di puncak mobil berhenti, kemudian turun sejenak dan dia melihat keindahan alam, dia menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya mayubki, apa yang membuat engkau menangis? Ini taman sangat indah sekali, baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Aku saat ini menikmati taman yang indah di alam puncak ini, apakah akan kunikmati taman di surga? Aku tidak punya bukti. Itu adalah tafakkur yang betul-betul berlandaskan kepada keimanan. Ada lagi contoh yang lain. Seorang pengusaha besar dari Timur Tengah ke Indonesia. Yang namanya pengusaha dimanapun komunikasinya komunikasi usahanya, komunikasi ekonomi, bisnis. Nyampe di Jakarta karena punya kenalan di Jakarta seorang ustadz. Ini ustadznya yang cerita kepada saya. Si ustadz tersebut menyambut orang di bandara. Maka ulama pengusaha tadi berkata, tolong carikan hotel termewah di Jakarta. Dicari, dapatlah hotel termewah di Jakarta. Langsung dibayar untuk seminggu. Pakai dolar, bukan pakai rupiah, pakai dolar bayarnya. Kan ada yang $1.000 per malam, ya $1.000 cuma 15 jutanya per malam. Kok pakai cuma? Ya buat dia mah pakai cuma, buat santri mah enggak lah. Nah, ketika sampai di situ dibayar untuk seminggu. Dan si syekh tadi, syekh itu banyak makna ya, minta ustadz untuk menemani dia di hotel. Kalau ada keperluan yang di luar dugaan kan, tidak tahu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bisa. Tapi kalau pemainnya ada orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Inggris, maka minta bantuan, udah temani terus sebagai penerjemah. Setiap malam, setiap siang hari dia sibuk melayani tamu, mitra-mitra bisnisnya. Sementara di malam hari gak pernah terbangun temannya ini, ustadz ini, kecuali dia sedang berada di atas sajadah, sedang nangis pada Allah. Setiap malam dia menangis di hotel. Si ustadz tadi bingung, kok saya nggak pernah mendahului dia. Dia selalu lebih dulu nangis di tempat sujud. Sampailah sudah seminggu, dia keluar check out. Kemudian dia bilang, saya mau pulang sekarang. Saya boleh bertanya sebelum kau pulang? Boleh, mau nanya apa? Saya sampai saat ini masih bertanya-tanya. Saya saksikan engkau setiap malam menangis. Harta engkau berlimpah sampai mampu membayar hotel seminggu
dengan harga yang sangat fantastis seperti ini, aku nggak pernah mampu untuk satu malam pun. Tapi aku nggak bisa nangis kayak engkau. Justru engkau lebih banyak menangis. Apa yang membuat engkau menangis seperti itu? Dia menjawab, hotel yang kita tempati luar biasa bagus ini. Terima kasih kau sudah mengantarkan aku ke hotel ini. Aku bisa bertemu dengan mitra-mitra, dengan ya bisa menghormati mereka. Kan biasa kalau orang pengusaha seperti itu ya, ketika banyak tamu langsung kontak hotel, sediakan makanan, minuman, itu kan ya mewah makanannya juga. Jadi senang gitu menjamu tamu dengan makanan yang mewah. Itu orang Arab yang kekayaannya seperti itu, tidak berpikir ini makanan mubazir nih. Enggak berpikir begitu. Untuk diri sendiri terbuang itu mubazir. Untuk tamu banyak terbuang enggak mubazir. Itu konsep mereka itu. Jadi kalau umpamanya kedatangan tamu 5 orang, disediakan makanan untuk 15 orang dan terbuang sebagian, enggak mubazir. Karena ini menghormati tamu. Itu gaya mereka. Ya saya dulu mengalami begitu soalnya. Ketika bertamu ke orang Arab, itu makanan ya nasi, di tengah nasi itu pada tampan itu sebelah kambing itu. Sebelah kambing itu, bukan kakinya aja. Sebelah kambing di situ simpan. Ya bisa sudah empuk lah gitu. Dimakan untuk 5 orang, untuk 4 orang. Kenapa nggak dibawa ke Magdis sajanya? Nah, setelahnya seminggu dia pulang, ditanya, apa yang membuat engkau bisa menangis setiap malam? Aku susah menangis. Kata tamu tersebut, ya, aku datang dari Timur Tengah ke sini untuk komunikasi bisnis, dan Allah berikan kelancaran kepadaku untuk berbisnis. Inilah amanat yang besar dari Allah. Aku akan diminta tanggung jawab nanti di akhirat. Dan ini hotel sangat bagus. Terima kasih kau bawa aku ke sini. Dan setiap kali aku melihat fasilitas hotel ini, aku bertanya pada diriku, aku mendapatkan kenikmatan tempat di dunia, apakah akan kudapatkan tempat di akhirat? Di dunia seperti ini begitu luar biasa. Bagaimana di akhirat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terbayangkan saat di dunia seperti apa nikmat akhirat. Tidak pernah terdengar keindahan suara di akhirat sebagai apa selama di dunia ini. Enggak pernah. Suara di dunia segitu yang indah-indah, enggak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan di akhirat. Demikian pula komunikasi sesama begitu. Di sini adalah sangat indah, akrab, alhamdulillah. Ya, kalau sekali-sekali ada kesal wajarnya. Tapi segera memaafkan. Sebab khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid anil apa? Anil jahilin. Surat Al-A'raf. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata beliau, memberi padaku kenikmatan dunia seperti ini. Aduh, kalau sekiranya sudah Allah perlihatkan karunia-Nya kepadaku di dunia kayak begini, keterlaluan kalau aku tidak berjuang mencari nikmat yang lebih dari ini. Di dunia aja seperti ini, sangat luar biasa. Dan sedikit sekali yang mendapatkan apa yang kudapatkan ini. Betapa berat tanggung jawabku di hadapan Allah nanti di akhirat kalau aku tidak mengajak umat untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan nilai ibadah. Maka karena itu aku juga sudah menyisihkan untuk dakwah. Gunakan nih hartaku oleh kamu demi kepentingan dakwah. Dikasihkanlah sama dia sekian ribu dolar. Ini gunakan buat kamu dakwah. Begitulah orang-orang yang memang berjuang membela agama Allah. Semakin banyak harta, semakin sering menangis kepada Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sekali waktu di sore hari menjelang buka saum, seperti biasa suka mengundang tetangga untuk buka bersama.
Sudah siapkan hidangan. Ya orang kaya, hidangannya kayak apa? Sebelum azan tiba, beliau mulai menetes air mata. Ternyata menjadi-jadi nangis. Membuat yang hadir bingung. Ma yubkika ya Abdurrahman, ya Ibn Auf. Apa yang membuat engkau menangis? Kata Abdurrahman bin Auf, laqad istushhida Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Aku ingat kepada Mus'ab bin Umair. Dia sudah sukses hidupnya, sudah mati syahid. Pada saat sudah meninggal, sudah mati, akan dikafani dengan kain kafan yang milik dia. Ternyata dia tidak punya kain kecuali kalau dipakai menutup kepala terbuka kaki, kalau dipakai menutup kaki terbuka kepala. Cuma itu harta dia. Sedangkan aku, laqad utitu ma utit, aku sudah mendapatkan semua yang aku cita-citakan terdahulu, sudah tercapai semuanya. Aku sangat takut aku tidak mendapatkan apapun di akhirat, karena sudah Allah berikan kepada aku semua yang aku cita-citakan di dunia. Sangat takut aku tidak mendapatkan apapun di akhirat. Begitu Abdurrahman bin Auf. Padahal sekali berinfak, beliau pernah mendengar komentar Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman, kenapa harta kamu begitu luas, begitu banyak? Kau akan masuk surga dengan merangkak. Hah? Aku akan merangkak masuk surganya? Sebetulnya awalnya adalah disampaikan kepada yang lain. Yang lain menyampaikan kepada Aisyah, berkata, engkau akan masuk surga dengan merangkak karena berat. Datang langsung Abdurrahman bin Auf kepada Aisyah, klarifikasi. Bukan berkata enak aja dia ngomong, enggak begitu. Tapi langsung datang, wahai Ummul Mukminin, saya dapat berita engkau pernah mengatakan aku akan masuk surga dengan merangkak. Betul, engkau berkata begitu. Ya. Kenapa engkau berkata begitu? Ya, sebetulnya engkau punya kesempatan untuk berubah sekarang juga. Maksudnya, ya engkau memegang harta yang begitu banyak. Nanti di akhirat engkau akan diminta tanggung jawab demikian berat tentang hartamu. Kata Brahman, kalau begitu sekarang juga akan kuinfakkan 1.500 ekor kuda perang. 1.500 ekor kuda perang ketika itu pula langsung diinfakkan untuk berjihad. Ini kuda perang 1.500. Bukan kuda yang dipakai jalan-jalan di Salman, di Ganesha, bukan. Itu mah nggak biasa dipakai perang. Kuda perang lain, sudah biasa terlatih. Harganya lebih mahal daripada kuda biasa. 1.500 lagi. Oh, berapa itu harganya? Kalau kuda biasa, ada yang tahu berapa harganya? Emang nggak ada tukang kuda di sini. Ya kalau unta saja pemanya sampai 20 juta, ya. Kuda perang pasti lebih mahal. Kalau pemanya nyampe 50 juta, kali 1.500 ekor berapa itu? Sekali infak sekian miliar. Dan waktu dia meninggal, salah seorang istrinya mendapatkan warisan dari Abdurrahman bin Auf. Berarti 1/8 dibagi 4 istri. Kan isinya 4 ya. Sedangkan buat istri kan 1/8 karena Abdurrahman punya anak. 1/8 dibagi 4. Itu senilai berapa, ada yang menghitung lah. Soalnya sekian ratus miliar lah. Jadi kalau 1/8 dibagi 4 berarti 1/32 ya. 1/32 saja. Ratusan miliar gitu. Bagaimana setengahnya gitu. Oh, luar biasa. Itu harta beliau. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf menyaksikan hidangan yang akan disantap dengan buka, beliau menangis. Apa yang membuat dia nangis? Dia berkata,
Aku ingat Mus'ab bin Umair sudah sukses dan dia tidak punya apa-apa. Sementara aku apapun yang dicita-citakan sudah aku dapatkan. Aku takut nanti kalau di akhirat gak dapat apa-apa karena sudah Allah berikan padaku di dunia. Itulah yang harus kita renungkan bersama ketika kita mendapatkan kenikmatan. Ingat, ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan alhamdulillah, ungkapan subhanallah itu mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Gak mungkin punya rasa bangga diri sebagai orang yang mendapatkan keistimewaan. Tetapi semakin banyak keistimewaan, maka semakin merendah di hadapan Allah. Semakin banyak harta, makanya semakin banyak infaknya. Itu yang disebutkan ya bisutur rizqa liman yasha. Allah lapangkan rizki buat orang yang memang menghendaki untuk dilapangkan, atau buat orang yang memang Allah kehendaki untuk melapangkannya. Ya bisutur rizqa. Tidak mesti banyak tapi lapang. Apalagi banyak semakin lapang lagi. Makna tahmid memuji Allah, makna tasbih jelas berdoa ya. Jadi sering-sering memuji Allah, sering-sering bertasbih, niat ingin mendapatkan kebersihan dari Allah. Ingin mendapatkan jiwa besar dengan banyak alhamdulillah. Ingin mendapatkan kesucian berfikir, kebersihan berpikir, kebersihan berperasaan. Jangan sampai ada unsur-unsur kesombongan, iri, dengki kepada sesama dengan banyak tasbih. Jadi tidak sekedar di mulut tasbih dan tahmid, tapi dijiwai. Silahkanlah nanti kita resapi, kita juga. Kenapa kok selesai sholat tasbih sampai 33, tahmid 33? Hendaklah diupayakan oleh antum semuanya. Satu tasbih tercapai satu makna, dua tasbih dua makna, 33 tasbih 33 makna. Demikian juga tahmid, takbir 33 makna. Tasbih pertama subhanallah, Allah maha suci, tidak perlu saya. Tasbih kedua, saya kotor, sangat memerlukan kesucian dan kebersihan dari Allah. Tasbih ketiga, Allah maha suci, semua alam diciptakan karena kesuciannya. Tasbih keempat, sekian banyak manusia yang terlihat kurang, tidak mengurangi kesucian Allah. Terus diresapi, tasbih 1, kedua, ketiga sampai selesai. Demikian pula tahmid, demikian pula takbir. Jadi tidak hanya sekedar di mulut subhanallah, subhanallah, banallah, 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 jadi banallah lagi. Ya. Alhamdulillah, 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 jadi dulilam gimana sih? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, walaupun tidak hujan. Parah ini. Jadi diresapi, dijiwai, ungkapannya begitu fasih, sudah terbiasa baca Quran, maka tasbihnya juga betul-betul diresapi. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi sebetulnya ketika kita ada waktu kosong, tidak sedang murojaah, tidak sedang melihat huruf Al-Quran, ya udah, lisan gunakan untuk tasbih, tahmid. Akan membersihkan diri kita. Jadi bukan cuma sekedar hanya menghadap kepada Allah, tapi memohon kepada Allah dengan tahmid itu agar kita merasa betul-betul cukup dengan karunia Allah. Terus dengan memuji, banyak memuji Allah, Allah berikan kecukupan kepada kita. Dan kita ingin menjadi orang yang aktif berdakwah di masa mendatang. Al-Quran surat At-Taubah ayat 112 sudah pada hafal semuanya, alhamdulillah. Coba gimana ayatnya? At-Taibun, lanjutkan. Ya, annahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. At-taibun. Apa arti at-taibun? Ahli taubat. Itu kata sifat. Tidak pernah hilang dari dirinya. Itu kata sifat. Kalau sifat kan nempel ya.
kemanapun pergi, dimanapun berada, dia selalu berjiwa taubat. At-taibun al-abidun. Al-abidun, sifat sebagai hamba, merendah terus. Jadi al-abidun, orang-orang yang senantiasa merendah di hadapan Allah. Semua kelebihan pada dirinya membuatnya semakin merendah di hadapan Allah. Melihat keistimewaan pada orang lain, dia berdoa, ya Allah, Engkau berikan keistimewaan kepada orang ini, jadikan dia menjadi orang yang mampu memanfaatkan keistimewaan demi kepentingan umat. Indah ya. Tidak pernah merasa iri. Saya tahulah rumahnya kayak begitu, di sini aja dia gitu. Enggak begitu. Justru melihat ada orang lain yang memiliki kelebihan, langsung hatinya bergerak menghadap kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepada orang ini, temanku, keistimewaan, berikan kepadanya kemampuan bersyukur. Kalau dia bersyukur akan bermanfaat buat yang lain soalnya. Entah kelebihan dari segi harta, kelebihan dari segi tampilan, kesehatan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Orang yang diberi kecerdasan amanat dari Allah. Kalau dia manfaatkan akan berguna buat kepentingan yang lain. Dan orang yang tidak cerdas, Allah buktikan bahwa dia itu adalah orang yang dicintai Allah. Kalau dia dengan ketidakcerdasannya, dia semakin merendah di hadapan Allah. Dan rendah hati di hadapan sesama manusia. Banyak orang yang diberi kelebihan ternyata celaka. Dan oleh Allah dikurangi, seseorang dikurangi dari berbagai hal, dia senantiasa menghadap kepada Allah. Berarti Allah cinta kepadanya. Jadi Allah mencintai hambanya, terkadang diberi kelebihan, terkadang dikurangi berbagai keperluannya. Dengan dikurangi, maka dia selalu menghadap kepada Allah. Kan kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang sakit ya. Ketika sakit merasa penting bertemu atau berkomunikasi dengan Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Bahkan orang yang sakit lebih banyak istighfarnya ya, dibanding dengan orang yang sehat. Pada orang yang sehat yang lebih perlu banyak istighfar ketimbang orang sakit. Tapi realitanya enggak begitu. Maka ketika Allah menyayangi hambanya, ya dicabut sebagian kesehatannya. Oh, jadi kalau begitu supaya Allah cinta kepada kita, sakit-sakit aja nya? Enggak begitu maksudnya. Jadi ketika sehat, perbanyak syukur. Ketika sakit, sadarkan diri kita bahwa kesehatan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tasbih, tahmid, memuji Allah, yang maha sucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar kepada alam bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Awal ayat itu gimana bunyinya? Alam tara anna Allah yusabbihu lahu, itu ya? Coba surat Al-Isra ayat 43. Ingat gak ayatnya? Saya ingat wa in min syai'innya saja. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang Allah ciptakan selalu bertasbih memuji Allah. Hanya kamu enggak ngerti tasbih mereka. Semut bertasbih, cacing bertasbih, lalat bertasbih, nyamuk bertasbih. Boleh jadi ketika nyamuk mendekati telinga kitanya, subhanallah, subhanallah. Aku dapatkan telingamu, saya cubit nih. Ada darah di sini, aku udah lapar nih. Udahlah kalau gitu silahkan aja cubit gitu. Apa begitu? Waduh, nggak kuat juga, gatel ya. Ya, jadi sebetulnya nyamuk ketika menggigit kita, dia tidak berdosa, dia cari makan kok. Kata Harun Yahya bahwa nyamuk itu, nyamuk yang menggigit kita itu nyamuk betina itu. Mendekati Kang Firman, mendekati Kang Ferry, ini dia memperkenalkan diri, aku nyamuk cantik loh. Buat apa dia menggigit?
dia sedang hamil. Oh, lagi hamil nyamuk itu ya, iya. Perlu tenaga. Maka dia menghisap darah orang gitu. Apabila dia tidak perlu tenaga, dia enggak mendekati orang. Cari makan yang lain, sudah Allah sediakan makanan buat nyamuk. Kalau sekiranya makanan nyamuk itulah darah manusia, wah udah repot kita. Nyamuk lebih banyak dari jumlah manusia kan. Tapi nyamuk itu, ya kata seorang ahli nyamuk, dia ingin mencari tenaga kuat karena ingin ya anaknya sehat lah gitunya, maka cari darah. Itu nyamuk betina. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama nyamuk dalam Al-Qur'an. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan saya sempat waktu kena DB itu tahun 2009. Wah, terkapar di rumah sakit Al-Islam, hampir semua keluarga kena. Yang tidak kena cuma 2 orang, Umi dan Zuhdan yang tidak terkena. Yang lain kena giliran. Saya waktu itu tafakur, sedang sakit, setel Al-Quran, pas terdengar innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak enggan, tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk dan apa yang di atas nyamuk. Fama fawqaha. Dalam terjemahan, dan apa yang lebih kecil dari nyamuk. Al-Quran menyebutkannya fama fawqaha, bukan yang lebih kecil, tapi yang di atas nyamuk. Maksudnya lebih besar dong? Enggak. Sesuatu yang ada di atas nyamuk, kemana nyamuk pergi, di situ ada dia. Berarti mana yang lebih kecil? Fama fawqa itu kenapa Allah katakan fama fawqa di atas? Artinya nyamuk juga ada kutunya di situ. Nyamuk kecil, kutunya nyamuk lebih kecil lagi. Jadi saya berpikir waktu itu, subhanallah, Allah mengingatkan kita, ternyata seekor nyamuk telah membuat sekian banyak ahli kesehatan sibuk. Dan sekian banyak masyarakat sibuk sampai rela mengorbankan harta banyak akibat nyamuk. Allah Maha Kuasa menggerakkan seekor nyamuk untuk mengingatkan para ilmuwan. Ilmu kamu enggak ada apa-apanya. Nih aku nyamuk menggigit seseorang, ternyata sekian banyak tergeletak di rumah sakit karena nyamuk menggigit. Nyamuknya kemana? Yuk kita tangkap. Kerahkan polisi, gak ada artinya. Nyamuknya gak tahu kemana itu. Allah yang memiliki kekuasaan, Maha Suci Allah, subhanallah. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, ingat ke nyamuk, silahkan. Maha Suci Allah yang telah menciptakan nyamuk, yang mengingatkan kita tentang betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Nyamuk saja yang tidak kelihatan telah membuat sekian banyak manusia sampai tergeletak di rumah sakit. Para ahli kesehatan bingung bagaimana cara menyelesaikannya masalah ini. Ketika rame di mana-mana DB. Ada yang pernah terkena DB di sini? Demam berdarah pernah ya? Siapa lagi? Di akhwat ada? Ya, seperti itulah. Hamba-hamba Allah, saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Nah, sekarang ada itu, ada ASN? Gak ada berita. Oh, iya. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.